Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kita dijumpakan kembali dalam renungan malam. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 16. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saat ini kami menyediakan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami sungguh mau mendengarkan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Nyatakanlah kehendak dan isi hati Tuhan, sehingga kami melakukannya dalam hidup kami, hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita, mengasihi dalam tindakan. Saudaraku, kata mengasihi atau kata kasih tentu dari sejak kecil kita sudah sangat mengenal. Kita dididik, kita diajarkan, kita dituntut untuk mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi sesama kita manusia. Kasih selalu ada dalam sepanjang kehidupan kita. Penerapan kasih inilah yang diperlukan dalam hubungan kita dengan sesama. Karena itu 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, sebab inilah berita yang telah kami dengar, yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saudara, dalam nas ini Yohanes melihat bahwa kasih itu bukan hanya sekedar kata benda. Kasih itu bukan hanya sekedar kata sifat. Tetapi kasih yang digunakan dalam teks bacaan ini yang digunakan oleh Yohanes adalah kata kerja mengasihi. Itu dalam ayat 11, 14, dan 18. Sebagai kata kerja, kasih tidak dapat dilepaskan dari hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Karena itu seseorang tidak dapat mengatakan bahwa ia penuh dengan kasih ilahi jika dia tidak punya relasi, tidak punya hubungan dengan orang lain. Itu berarti bahwa kasih itu memerlukan objek untuk dikasihi, yaitu sesama manusia. Karena itu Yohanes memberikan kepada kita bagaimana mengasihi itu dalam suatu tindakan yang nyata, bukan hanya lewat kata-kata. Yohanes memberikan contoh dari kehidupan Kain. Kita tahu bersama bahwa Kain, ketika Kain menyerahkan persembahan kepada Tuhan, persembahannya tidak diterima. Sedangkan persembahan Habel adiknya diterima oleh Allah. Dan akibatnya kecemburuan dan kebencian dalam diri Kain akhirnya melahirkan suatu tindakan. Kegagalan Kain mengasihi Habel adiknya melahirkan kebenciannya dan akhirnya membunuh adiknya sendiri. Saudara, Kain membenci perbuatan Habel yang berbuat benar di hadapan Allah. Karena itu Yohanes memperingatkan kita bahwa jika kita ini membenci perbuatan benar, maka tidak ada kasih di dalamnya. Bagaimana dengan kehidupan Kristus? Yohanes pun menggambarkan bagaimana kita meneladani akan hakikat dari kasih dari kehidupan Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menunjukkan wujud dari kasih Allah kepada kita manusia. Karya Yesus yang ia lakukan dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita sebagai satu bukti besar bahwa Tuhan mengasihi kita manusia dengan kasih yang luar biasa. Itu sebabnya Yohanes pun mengarahkan kepada kita bahwa kadar seseorang mengasihi sesamanya adalah ketika ia sampai rela mengorbankan segalanya termasuk nyawanya sendiri. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, karena itu dari firman Tuhan ini
mengingatkan kepada kita bersama sebagai makhluk sosial. Kita ini tidak dapat hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan relasi dan hubungan kita dengan orang lain. Dan dalam hubungan kita dengan orang lain, kasih itulah diperlukan. Saudaraku, Thomas Hobbes, filsuf Inggris pada abad 17, ia menggambarkan bahwa natur manusia ini dengan ungkapan Latin Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Mengapa ia mengatakan demikian? Karena dalam realitas kehidupan manusia ternyata manusia ini lebih cenderung untuk hidup saling bersaing, saling mengalahkan, dan tidak jarang saling menyerang, saling melukai, dan menyakiti sesama. Saudaraku, kehidupan sebagai Homo homini lupus ini bukanlah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kehidupan seperti apakah yang Tuhan kehendaki? Kehidupan Homo homini socius. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki agar kita ini memandang sesama kita ini sebagai sahabat, Homo homini socius, dan hidup untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menerima Yesus berarti kita menerima kasih Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi dalam hal mengasihi orang lain, kita memerlukan kerelaan, kemauan untuk kita mengasihi sesama kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita mengasihi, terlebih-lebih mengasihi orang yang membenci, bahkan pernah menyakiti kita. Saudara, kasih yang kita bahas di sini tidak akan ada gunanya jika ternyata kasih itu tidak kita terapkan, tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu bukan untuk direncanakan. Kasih itu bukan hanya untuk dikhotbahkan. Kasih itu bukan hanya sekedar dipikirkan atau kita bayangkan bagaimana mengasihi. Tetapi kasih itu harus diwujudkan, diamalkan dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Untuk ditindakkan dalam kehidupan kita dengan orang lain. Karena itu mengasihi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi melakukannya dalam tindakan, mewujudkannya dalam tindakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika kita katakan kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita. Kalau kita mengasihi, kita katakan mengasihi mereka, jangan kita berbuat serong terhadap keluarga kita. Kita katakan mengasihi anak kita, tetapi kita sendiri tidak peduli kepada mereka. Kita katakan mengasihi orang tua kita, tetapi tidak sedikit pun kita peduli dengan mereka dalam masa tua mereka. Atau kita katakan kita mengasihi sesama kita, tetapi kita menaruh dendam, amarah jika mereka berbuat menyakiti diri kita. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kasih sekedar terlontar lewat kata-kata, terlontar lewat mulut bibir kita yang manis, tetapi akan jauh lebih indah dan manis ketika kita katakan kita mengasihi mereka dalam seluruh tindakan dan perbuatan. Sebagai wujud nyata kita mengasihi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada orang yang menyakiti kita. Mari kita melakukan. Mengasihi mereka dengan sungguh. Mengasihi mereka dengan ketulusan. Mengasihi mereka dalam kebenaran. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mampu dapat mengasihi jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita akan mampu mengasihi dalam tindakan ketika kita memohon Tuhan
memampukan kita. Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita akan mampu mewujudkan perkataan kasih kita dalam segala tindakan dan perbuatan yang nyata. Kiranya firman Tuhan ini akan mengingatkan kita bersama. Mari kita hidup untuk mengasihi dalam tindakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami jika sampai saat ini kami belum dengan sungguh-sungguh mewujudkan kasih itu dalam tindakan, tetapi hanya kata-kata, hanya dalam pikiran, hanya dalam angan-angan. Atau jikapun kami mengasihi, kami hanya mengasihi dengan kepura-puraan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, baharui hidup kami Tuhan, agar kami memiliki kasih Allah dalam hidup kami. Dengan kasih Allah yang kami miliki itu, kami mampu untuk bertindak mengasihi keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, sesama kami, bahkan orang yang telah menyakiti kami. Kami mampu untuk mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Memampukan kami untuk hidup dalam kehendak-Mu, untuk mengasihi dalam seluruh tindakan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup mengasihi dalam tindakan. Shalom.